Banyak yang nanya, Bang umur 26, Bang umur 30, Bang umur 40 bisa magang ke Jepang nggak? Bisa kerja ke Jepang nggak? Yuk kita bahas sama-sama di video ini. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu semuanya. Halo minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Hari ini hari Selasa ya, Selasa sesuai janji saya kemarin. Saya mau jawab pertanyaan kalian tapi lewat video seperti ini ya. Kebetulan ini lagi istirahat, baru jam 10. Kalau di Indonesia mungkin baru jam 8 ya. Sambil ngopi. Ini ntar kalau kalian ke Jepang nih ada namanya kopi, namanya Wonda. Ini dia kayak kopi susu kayak gitu. Kalau musim dingin kayak gini dia anget, enak kalau dipegang kayak gini. Oke, saya mau jawab satu pertanyaan yang udah berbulan-bulan ya. Ini ada dari pertanyaannya cukup bagus juga ya, menyangkut dengan usia kalian yang mau magang atau Tokutei Gino. Kalian mending milih mana kayak gitu kan, banyak yang nanya kayak gitu. Oke, dari Geeky Leader. Bang, kamu magang di Jepang umur berapa? Saya umur 26, pengen magang tapi takut ketuaan. Ini buat teman-teman semuanya ya, buat minasang, kalau kalian pengen magang. Kalau magang itu sebenarnya umur 35 juga masih bisa. Seperti saya udah pernah bikin juga videonya, coba kalian cari deh. Udah lama kayaknya. Tahun kemarin apa ya? Jadi maksimal itu 35 juga kalian masih bisa buat magang. Sebenarnya masih bisa. Cuman kebanyakan LPK itu nerima itu batasnya sampai 28 untuk sekarang ya. Untuk sekarang itu 28. Kalau dulu pas zamanan saya itu waktu saya itu maksimal ada yang sampai 30 ada. Tapi kebanyakan itu yang sampai 38 kayak gitu. 28 lah. Umur 28 tahun masih bisa kayak gitu. Karena apa? Kenapa banyak LPK yang membatasi umurnya? Jadi bukan karena umur sih. Jadi karena kalau umur 28 ke atas, apalagi udah 30 tahun ke atas, itu susah buat nerima pelajaran baru kayak belajar kayak gitu kan. Apalagi yang udah berkeluarga atau udah nikah lah kayak gitu. Kan dia pikirannya itu kebagi, pikirannya buat nafkahin lah, pikirannya buat kerja lah kayak gitu. Jadi susah buat nerima pelajaran kayak gitu, apalagi kan bahasa Jepang cukup susah lah buat kalian yang baru pemula lah kayak gitu. Makanya kebanyakan LPK itu nerimanya cuman sampai umur 28. Ada yang sampai 26 malah ya, 26. Kalau kalian masih 26, di bawah 26 kayak gitu, mendingan kalian ikutnya yang program IM Japan kayak gitu. Yang program IM Japan, tapi kebanyakan IM Japan juga sekarang
belajar dulu gitu, belajar dulu di LPK baru nanti ikut tes di pemerintahnya kayak gitu. Kebanyakan kalau misalkan IM Japan itu yang ngadain itu pemerintah ya, di snakernya ya. Terus lagi yang pertama itu untuk terima pelajaran itu udah susah ya, umur 28 ke atas. Terus lagi kalau umur 26 mending magang atau Tokutegino. Kalau kalian udah punya pengalaman bekerja di Indonesia, saya saranin kalian buat ngambil Tokutegino aja langsung. Karena apa? Karena nanti di program baru juga ujung-ujungnya kalian diarahinnya buat Tokutegino kayak gitu. Nanti setahun pertama kalian akan ada tes bahasa sama tes buat kemampuan skill. Kalau misalkan kalian SSW-nya lulus, nah kalau udah setahun magang di Jepang, kalian bisa langsung pindah ke Tokutegino kayak gitu. Jadi untuk sekarang kan 3 tahun dulu nih, habisin magang dulu 3 tahun. Habis magang 3 tahun baru bisa pindah ke Tokutegino. Untuk tahun depan ya, rencananya program baru tahun depan. Jadi kalian bisa masuk 1 tahun magang di Jepang. Kalau misalkan lulus tes bahasanya sama lulus tes kemampuannya atau SSW-nya, nah nanti kalian bisa tahun depannya itu, tahun keduanya itu bisa langsung program Tokutegino. Nah kayak gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan kalian udah berpengalaman bekerja di Indonesia, saya saranin kalian langsung ngambil Tokutegino. Kalau misalkan kalian masih di bawah umur 22, kalau misalkan kalian pengen nyobain magang ya silahkan cobain magang kayak gitu. Tapi nanti kedepannya juga akan Tokutegino pada waktunya lah istilahnya kayak gitu. Ya mungkin itu. Nah untuk pertanyaannya, saya di umur berapa saya berangkat ke Jepang? Saya masuk LPK umur 29. Umur 29 saya masuk LPK. Tahun berapa? Tahun 2019 saya masuk LPK umur 29 tuh. Kemudian 2020 itu keterima job, 2021 sampai 2022 corona nggak bisa berangkat, dan di umur 32 saya baru berangkat magang ke Jepang. Ya jadi ya kalau misalkan ada kesempatan ya kalian ambil aja, mau magang ataupun mau Tokutegino ya. Nggak itulah. Saya juga dulunya itu nggak tahu ada program Tokutegino, yang taunya magang doang. Jadi ya udah ambil magang aja. Ternyata ada Tokutegino. Kalau tahu kayak gitu saya ngambil Tokutegino dulu kayak gitu. Oke, segitu aja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya yang masih bingung umur 26 mending magang atau Tokutegino. Pilihan ada di kalian sendiri. Saya nyaranin aja nih, karena program, kalau misalkan kalian pengen nyobain magang 3 tahun, mumpung sekarang belum ganti programnya, mending kalian magang. Tapi kalau misalkan kalian pengen kedepannya pengen langsung Tokutegino, ya kalian lebih baik ngambil Tokutegino. Ya jangan fokus ke Tokutegino-nya aja ya. Jadi kalian fokus buat belajar N4 sama SSW. Jadi kalau kalian misalnya Tokutegino, tapi kalau kalian nggak ngejar buat bahasa sama skill SSW-nya itu sama aja kayak gitu. Karena syarat Tokutegino yang paling penting itu level bahasanya minimal N4 sama punya SSW ya, sertifikat skill worker kayak gitu. Jadi lebih spesifik lah kalau misalkan kalian punya SSW pengelasan, pertanian, pengolahan makanan ataupun restoran kayak gitu. Jadi lebih spesifik lagi ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat atau bisa menjawab pertanyaan kalian yang sering nanya, "Bang, umur segini bisa nggak, Bang? Umur segini bisa ya." Bisa, yang penting kalian punya semangat jiwa juang buat belajar bahasa Jepangnya. Oke, segitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mite kurete arigatou gozaimashita. Jamatane. Salam dan rusakai. Salam yos.